Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa kembali bersama channel kami, channel Mekanik di sini. Channel yang membahas dan mengulas tentang keluhan sepeda motor. Kali ini keluhan yang datang dari pemilik kendaraan, motornya kehabisan oli ya. Tapi motor langsung ceket, tidak bisa dinyalakan. Tentunya juga tidak bisa nyala untuk atau tidak bisa di engkol juga tidak bisa. Oke, ini sudah kita lihat untuk bagian dari pistonnya sudah macet yang sangat luar biasa. Untuk melepasnya pun harus dipukul. Itu teman-teman ya, ini efek dan resiko kita yang terlalu mengabaikan ganti oli mesin. Mobilitas tinggi untuk motor ya, tapi untuk pergantian olinya bisa dikatakan lambat atau istilahnya seingatnya ya. Nah, ini resikonya sangat mengerikan, sangat mengerikan tentunya ya. Jadi ini himbauan untuk semuanya untuk pergantian oli mesin di angka 2000 km sampai 3000 km, dilihat kondisi dan aktual dari olinya, volume olinya ya. Jangan sampai dibiarkan ya. Walaupun memang kondisinya motor istilahnya untuk pergantian oli masih baru, tapi kalau istilah jarak tempuhnya atau mobilitasnya tinggi juga. Nah, ini teman-teman juga harus perhatikan sampai di situ, bahwasannya untuk oli jika memang sudah jauh jarak tempuhnya atau masa pakainya sudah lama, ya segeralah dilakukan pergantian oli. Oke teman-teman, dilanjut kembali ya. Jadi tidak hanya ke bagian piston yang adanya terjadi gancet ya, tapi ternyata ke bagian dari head juga. Ini karena memang kekurangan oli tentu ya. Nah, di sini untuk as ini, untuk as stroker arm ini sampai kita susah untuk mengeluarkannya ke sini. Jadi betapa besarnya efek kekurangan oli atau efeknya kita terlambat untuk melakukan pergantian oli ya. Jadi teman-teman, saya himbau kembali ya kepada owner atau pemilik kendaraan yang memang mobilitas tinggi ya, untuk motornya dipakai benar-benar dipakai setiap hari dan jarak tempuh mungkin sangat jauh ya, walaupun misalkan di dalam kota, tapi jika diluruskan itu jarak tempuhnya itu pun bisa dikatakan jauh ya. Jadi kita himbau, kita sarankan dan kita ingatkan juga untuk penekanan ke teman-teman para owner, untuk motornya itu silakan diintenskan untuk melakukan pergantian oli untuk menghindari kejadian seperti ini ya. Ini bukan tutorial, tapi ini hanya sebatas video. Ini berisi tentang efek atau istilahnya akibat dari kita lupa melakukan pergantian oli secara rutin, dan ini poin-poin penting yang rusak atau yang kena. Nah, ini yang disampaikan adalah itu ya. Jadi kita bukan menakut-nakuti, tapi sebatas mengingatkan dan menghimbau kepada para owner supaya rajin melakukan pergantian oli. Nanti kita lihat, karena ini susah dilepas ya. Nanti kita coba gimana caranya untuk melepas ini, apakah memang dibelah untuk bagian silindernya ataupun masih bisa dilepas tanpa melakukan pembelahan bagian silinder. Oke, dikarenakan memang tidak bisa dilepas ya untuk bagian silinder, otomatis kita ambil langkah lain, yaitu belah mesin ya. Kita coba belah mesin, diangkat untuk bagian dari crankcase ya. Tentunya kita yang ingin kondisi yang memang untuk melepas ini tidak terlalu ekstrim, nggak sampai dibelah ya. Tapi gimana caranya supaya hal yang termudah dulu kita jalankan, hal yang tidak terlalu ekstrim lah tentunya. Jadi kita coba belah mesin.
coba lepas teman-teman untuk bagian crankcase-nya. Oke, ini kita sudah lepas untuk bagian crankcase ya. Gimana caranya supaya ini kita bisa lepas untuk bagian silindernya. Jadi silinder ini sangat sulit untuk kita lepas, ininya gancet lah ya. Ini sampai ke ini. Inilah resikonya ketika kita lambat ya untuk melakukan pergantian oli mesin. Sangat beresiko teman-teman. Ini teman-teman ya, ini tidak bisa dilepas, jadi seperti ini ya resikonya teman-teman. Ini sama sekali tidak bisa kita lepas. Oke. Angkat dia. Nah, ya. Ini sangat parah, teman-teman. Oke, ya, inilah akibat dari tidak peka atau kita tidak ingat kapan ganti oli. Ini bubuk-bubuk atau sisa-sisa puing-puing piston ya. Oke teman-teman, jadi ini bukan tutorial ya, tapi ini hanya sebatas pembuktian dan penyampaian jika memang ada keluhan terkait motor yang memang jarang sekali atau istilahnya lupa kapan ganti oli. Inilah risiko terparahnya ya. Jangankan sebagai owner yang kesulitan untuk motor tidak bisa nyala, kita pun sebagai teknisi atau bengkel atau mekanik kesulitan ya, untuk memperbaikinya, kesulitan untuk melepasnya pun sangat sulit. Ini tidak bisa dilepas secara normal ya. Nih, oke, seperti ini. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan ya. Ini sudah pasti kita ganti, semuanya kita ganti. Untuk stang pistonnya pun kita sudah harus ganti karena memang sudah tidak bisa dilepas kecuali memang dibelah seperti ini ya. Tapi ini kita sarankan untuk ganti saja, dan ini kembali lagi ke pemilik ya, mau seperti apa. Dan kedepannya untuk teman-teman para owner, hindarilah kejadian seperti ini karena memang semuanya menyulitkan ya. Tidak pun menyulitkan ke owner dan tentu juga menyulitkan ke teknisi atau mekanik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya. Mudah-mudahan himbauan kami jadi manfaat atau ada hal positifnya ya. Ketika teman-teman lupa ganti oli, segeralah lakukan pergantian oli.